Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan saya, Pak Edi Sugianto dari NAX DNA Institute of Quantum Meteorology, naxdna.com. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips cara sederhana tetapi ampuh untuk menolak kejahatan penipuan yang bermoduskan ilmu gendam atau pukau. Kemarin ada seorang sahabat yang membagikan video ini kepada saya dan bertanya bagaimana cara sederhana namun sangat ampuh dan sangat efektif untuk menolak kejahatan penipuan yang bermoduskan ilmu pukau atau gendam seperti ini. Karena faktanya di sekitaran kita dan juga di berbagai negara yang lain masih banyak orang yang menjadi korban kejahatan yang bermoduskan ilmu gendam dan pukau seperti ini. Maka dalam kesempatan kali ini insya Allah akan saya berikan sebuah cara yang sangat ampuh untuk menolak kejahatan gendam atau pukau. Dan sebelum saya berikan tipsnya, mari kita lihat dulu video berikut ini. Do not engage in extended conversation with strangers. Keep your distance from strangers. Point persistent strangers to the nearest police station. Note down the suspect's vehicle number. Walk away from the scene immediately. Always be aware of your surroundings. Oke, ya. Itu tadi video yang ditujukan kawan saya kepada saya ya. Oke. Sebenarnya cara untuk menolak kejahatan penipuan yang bermoduskan ilmu gendam dan pukau seperti ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Sayangnya terkadang yang sederhana itulah yang malah tidak dijalankan sehingga hal-hal seperti ini terjadi ya. Yang jelas kalau kita melihat video ini masih sangat kurang informatif ya, karena memang mungkin tujuannya untuk amaran saja atau untuk segala peringatan, tetapi tidak terlalu informatif terkait dengan pola gendam yang digunakan dalam prakteknya ya. Dalam realitanya ilmu pukau atau ilmu gendam itu memang ada dua ya. Ada ilmu pukau atau ilmu gendam yang dari aliran putih ya, dan ada ilmu pukau dan ilmu gendam yang dari aliran hitam atau ilmu hitam ya. Nah, ilmu pukau yang beraliran hitam inilah yang biasanya digunakan untuk kejahatan ataupun merusak dan lain sebagainya. Yang intinya untuk merugikan orang lain. Jangan kalau dari jenis ilmu yang putih ya, ilmu pukau yang putih adalah biasanya digunakan untuk penyembuhan atau untuk memberikan supaya nasihat yang mudah diterima oleh orang lain, dan bahkan bisa digunakan untuk menolak kejahatan pukau yang aliran ilmu hitam. Sebabnya dalam pelatihan yang di sini di Ketar Sabda Sakti, saya juga mengajarkan mengenai teknik sabda gendam ya, yang juga berfungsi untuk menolak kejahatan gendam yang versi hitam ya. Terus apakah ilmu gendam atau pukau yang versi putih dapat digunakan untuk kejahatan? Tidak. Orang yang memiliki ilmu sabda gendam seperti ini atau ilmu pukau dan gendam yang versi putih, ketika dia menggunakan ilmunya untuk merugikan atau kejahatan, untuk merugikan orang lain atau untuk kejahatan, maka ilmunya akan lemah dan akan hilang. Ya. Berbeda dengan ilmu pukau atau ilmu gendam yang bersifat hitam, bersifat negatif. Ketika dia digunakan untuk kejahatan, maka ilmunya akan semakin ampuh. Semakin sering digunakan untuk kejahatan, maka ilmunya akan semakin ampuh. Oke.
Sebenarnya cara untuk menolak pengaruh ilmu pukau ataupun ilmu gendam yang versi hitam itu sederhana saja. Saya akan berikan beberapa tips ya yang bisa digunakan oleh siapa saja. Ada 2 tips yang saya berikan, yaitu satu yang versi Muslim dan satu yang bersifat versi universal ya. Satu versi Muslim, yang satu versi universal. Untuk sahabat yang beragama Islam ya, yang Muslim ya, sebelum Anda keluar rumah atau kemanapun Anda sebelum bepergian, Anda cukup baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca ayat kursi ya. Baca ayat kursi 1 kali atau 3 kali juga boleh ya. Kemudian setelah membaca ayat kursi, Anda tiupkan ke tangan Anda. Jadi setelah Anda baca ayat kursi ya, Anda baca ta'awudz, bismillah, kemudian ayat kursi ya, kemudian tiup ke tangan seperti ini, kemudian ucapkan ke wajah, ke seluruh tubuh ya, seperti ini. Kemudian berdoa mohon keselamatan kepada Tuhan. Baru keluar jalan dan membaca doa ketika hendak keluar rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu juga dibaca. Ya, insya Allah kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda berada, insya Allah pengaruh daripada pukau jenis jenis hitam ini ya, ilmu pukau jenis hitam ini akan tertolak dan tidak akan dapat mempengaruhi Anda. Itu ya. Jadi cara yang versi Islam itu di situ. Terus kemudian yang terpenting adalah hakikatnya adalah jaga kesadaran. Jaga kesadaran maksudnya apa? Jaga kesadaran diri dan menyadari bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah selalu bersama kita. Rasakan hadirnya Allah dalam diri kita. Dengan kata lain, zikir. Perbanyak zikir, jangan sampai pikiran menjadi kosong ya. Perbanyak zikir, jangan sampai pikiran menjadi kosong. Zikir dengan disertai rasa hadir, bukan hanya sekedar mulutnya saja yang berkata-kata tetapi hatinya kosong ya. Zikir yang disertai dengan rasa hadir, itu yang saya sebut dengan jaga kesadaran. Ketika kesadaran kita terjaga dan merasakan hadirnya Tuhan dalam keseharian kita, di mana kita berada, maka ilmu negatif apapun, ilmu hitam model apapun tidak akan dapat mempengaruhi kita. Ya, sederhana ya. Sederhana, tapi nampaknya yang sederhana ini yang jarang digunakan oleh orang. Kemudian cara yang universal ya, untuk sahabat yang non muslim ya, cara yang universal sederhana. Dulu saya pernah diajarkan oleh guru saya seperti ini ya. Saya diberikan tips oleh guru saya. Jadi tips ini sederhana ya, sederhana, lucu, tapi ini yang memberi guru saya. Dulu juga saya pakai, alhamdulillah kemana-mana ya, saya aman dulu kan ya. Oke, caranya begini. Maaf ya, ini bahasanya agak sedikit bahasa dewasa ya. Anda kan punya celana dalam ya, celana dalam, seluar dalam ya. Bahasa Malaysia seluar dalam atau celana dalam ya. Itu dipakai tapi terbalik. Artinya apa? Yang bagian dalam ditaruh di luar. Jadi ini ada contoh ya. Jadi umpamanya celananya seperti ini kan ya. Oke. Celana seperti inilah ya. Nah, segitiga pengamannya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seumpama ini yang bagian luar, biasanya kalau dipakai ini yang bagian luar ya. Nah, yang bagian dalam itu yang di sini, yang bagian dalam di sini. Nah, ini dibalik ya, dibalik sehingga yang bagian dalam itu di luar. Yang bagian dalam di luar, terus kemudian yang bagian apa? Luar di dalam. Jadi dibalik. Seluar dalam atau celana dalamnya dibalik seperti itu ya. Bukannya dibalik depan jadi belakang, bukan, tapi yang dalam jadi luar itu ya, dibalik ya. Jadi itu tips sederhana yang diajarkan oleh guru saya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu ya. Dan tips ini sejak tahun 2009 waktu saya sudah berkecimpung di dunia Facebook, sudah saya bagikan ke banyak orang dan nampaknya banyak yang menggunakan dan tersebar kemana-mana, dan sehingga pernah saya melihat ada postingan yang memberikan nasihat seperti itu, dia tidak tahu dari mana sumbernya. Insya Allah itu sumbernya dari saya ya, yang mengajarkan bagaimana pertama kali mengajarkan bagaimana menolak kejahatan gendam dengan menggunakan itu secara terbalik. Dan selain itu, selain menggunakan celana dalam yang dibalik, Anda juga boleh melakukan seperti ini ya. Setelah celana dalamnya dibalik, Anda tarik nafas, hembuskan nafas, rileks, santai, kemudian tarik nafas lagi, tahan, rasakan diri kita dipenuhi oleh energi luar biasa,
Kemudian hembuskan pelan dan rasakan energinya menyelimuti diri dan mohon doa kepada Tuhan, ya Tuhan berilah aku keselamatan dimanapun aku berada. Itu. Jadi pertama tarik nafas. Jadi urutannya begini ya. Setelah menggunakan celana dalamnya dibalik ya, kemudian tarik nafas pelan. Tarik nafas. Relax ya, rasakan relax santai, kemudian tarik nafas lagi. Tahan nafasnya di perut saja, di pusar. Rasakan energi ya, seolah ada tenaga ya, ada power menyelimuti diri kita. Kalau saat menghembuskan nafas, rasakan power itu menyebar ke seluruh tubuh kita dan juga menyelimuti diri kita, dan kita berdoa, ya Tuhan berilah aku keselamatan dimanapun aku berada. Seperti itu. Dan kemudian ditambah dengan usap di sini, usap di sini, usap di sini. Ya, jadi itu cara yang versi Muslim dan cara yang versi non Muslim. Anda boleh gunakan salah satunya, silahkan. Terus yang terpenting adalah begini. Dalam realitanya, ilmu pukau yang digunakan untuk kejahatan itu tidak semata-mata menggunakan ilmu pukau ya. Yang sering kali adalah menggunakan hipnosis ya. Jadi begini, dalam realitanya ilmu yang digunakan itu menggunakan dua keilmuan, yaitu ilmu hipnosis modern ya. Kalau ilmu hipnosis modern itu netral karena dia ilmu psikologi. Ilmu hipnotis itu ilmu psikologi, dia bersifat netral. Terserah yang menggunakan, ibarat kita punya pisau mau digunakan untuk kejahatan ataukah untuk kebaikan, maka itu terserah yang menggunakan. Berbeda dengan ilmu pukau atau ilmu gendam, karena dia adalah ilmu energi, maka dia ada dua aliran, yaitu aliran negatif atau ilmu hitam dan aliran positif atau ilmu putih. Ya, ini yang harus Anda pahami. Sebagaimana sudah pernah saya tulis di sini ya, mengenai hitam putihnya ilmu pukau, sudah pernah tulis di website saya di naxdia.com, ini sudah ada ya. Mengenai ini silakan baca-baca, website saya juga ada banyak di situ ya. Mengenai tulisan mengenai ilmu pukau. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi kalau hanya yang digunakan hanya ilmu gendam atau pukau yang versi energi, atau yang menggunakan sugesti energi atau black gendam atau black pukau ya, yang menggunakan sugesti energi, itu sederhana sekali sebenarnya untuk menolaknya ya. Jika kalau yang muslim baca ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca ayat kursi ya, kemudian hembuskan seperti ini, kemudian usap ke wajah dan seluruh tubuh. Kalau yang non muslim, gunakan celana dalam secara terbalik, kemudian tarik nafas, hembuskan nafas, kemudian tarik nafas lagi, tahan, rasakan powernya ya, menyelimuti diri, kemudian hembuskan pelan dan rasakan powernya menyebar ke seluruh tubuh, dan berdoa, ya Tuhan berilah keselamatan dimanapun aku berada, maka dimanapun kita akan selamat. Dan kemudian yang penting adalah senantiasa merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita. Jaga kesadaran. Bahasa Jawanya itu eling lan waspada. Menjaga kesadaran diri kita untuk merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah, dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detik. Itu ya. Itu tips yang pertama. Permasalahannya, kalau dia hanya menggunakan ilmu energi ini aja, ilmu energi daripada power gendam, secara otomatis dia akan tertolak, sudah selesai. Tetapi ketika dia menggunakan ilmu hipnosis, ya, ilmu hipnosis adalah ilmu yang menggunakan komunikasi, baik komunikasi verbal atau kata-kata, dan komunikasi yang bersifat non verbal. Nah, inilah karena apa? Kalau yang dia menggunakan ilmu hipnosis, maka kalau hanya mengandalkan energi saja, ya, kalau hanya mengandalkan perisai atau pelindung dari energi, maka itu masih bisa diterobos ya. Karena apa? Karena ilmu hipnosis modern tidak menggunakan energi, dia hanya menggunakan rayuan persuasif, dia menggunakan rayuan kata-kata dan juga bahasa-bahasa verbal. Contoh dalam video ini ya, Oke, dalam video ini. Nah, dalam video ini dia menggunakan apa? Versi hipnosisnya ya. Hipnosis yang digunakan di sini adalah hipnosis yang bersifat covert hipnosis. Hipnosis terselubung, bukan formal hipnosis tapi informal hipnosis yang merupakan covert hipnosis, hipnosis terselubung. Jadi yang namanya hipnosis tidak harus tidur, bukan seperti itu. Kalau yang ada kata-kata tidur itu adalah formal hipnosis untuk terapi dan sebagainya, atau untuk stage, untuk pertunjukan, untuk hiburan.
Tapi kalau yang dengan percakapan itu disebut dengan conversational hypnosis atau disebut juga dengan covert hypnosis, hipnosis yang terselubung, yaitu menggunakan sugesti verbal dan sugesti non verbal. Nah, di sini dia menggunakan sugesti non verbalnya apa? Ya, sugesti non verbalnya adalah dia menggunakan kereta atau mobil yang mewah, ya. Dia menggunakan mobil yang mewah, ya. Ini untuk apa? Untuk membuat Anda menjadi percaya. Nah, rata-rata di jalan juga seperti itu. Dia akan menampilkan diri sebagai sosok seseorang yang dapat dipercaya, dapat Anda percayai. Itu ya. Jadi makanya tadi tips yang di sini tadi ya, tips yang di sini tadi itu sudah betul ya. Cuma ini saya berikan tambahan ya, saya berikan tambahan yang di sini tipsnya tadi ya. Do not engage ya, atau istilahnya jaga jarak, ambil jarak dengan itu bagus. Tetapi kalau dia menggunakan ilmu hipnosis, Anda akan menjaga jarak itu seolah tidak ada guna, karena seorang master hipnosis akan mampu membuat connection, building rapport antara dia dengan korban. Jadi kalau terkait dengan ilmu hipnosis, ini adalah ilmu yang neutral. Jadi untuk menolaknya juga sederhana sebenarnya, yaitu ketika Anda sudah memahami ilmunya, maka Anda akan dapat menolak pengaruh hipnosis. Karena inti daripada hipnosis adalah dia baru dapat mempengaruhi seseorang ketika target atau subjek atau orangnya itu mengizinkannya. Contoh dalam video ini, ketika dia berhenti, dia kan pasti bertanya, misalkan, Miss, boleh saya minta tolong? Nah, ketika dia mengatakan, Miss, boleh saya minta tolong? Boleh saya minta bantuannya? Atau, Miss, mau bantu saya? Itu sebenarnya adalah sebuah kontra hipnosis ya. Ketika Anda mengatakan ya boleh, maka itu artinya Anda sudah mulai mengizinkan. Anda sudah membuka pintu, Anda sudah mengizinkan. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi hipnosis tidak akan dapat mempengaruhi seseorang ketika orang itu tidak mengizinkan. Karena all hypnosis is self hypnosis. Semua hipnosis adalah self hypnosis. Kita menghipnosis diri sendiri dengan dipandu oleh orang lain. Jadi seorang master hipnosis itu hanya sekedar memandu kita untuk masuk ke kondisi hipnosis, gitu ya. Jadi yang perlu Anda pahami itu di sini. Jadi kalau Anda sudah paham di situ, maka ketika Anda mendapati ada orang asing yang datang kepada Anda dengan segala hal yang membuat Anda seolah baru kenal saja sudah merasa percaya, Wah, ini orang hebat dan sebagainya, ini orang kaya atau orang lain sebagainya. Maka Anda harus jaga kesadaran, ya, Kemudian ketika dia mulai mengajukan sok kenal, sok dekat, sok akrab, ya, istilahnya pendekatan, maka Anda lakukan jaga kewaspadaan. Jadi, mengambil jarak itu artinya kan jaga kewaspadaan. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan. Ya, kita seolah-olah kita merasa ada bahaya, mau ada bahaya. Itu harus dimunculkan. Wah, seolah ada bahaya, itu harus dimunculkan. Feel seperti itu harus dimunculkan. Nah, sehingga kalau Anda sudah merasa seperti itu, ketika dia hendak melakukan pendekatan, Anda dapat menolaknya secara mudah. Itu yang terpenting. Jadi kalau terkait dengan hipnotis adalah mengenai hafalkan polanya. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi seseorang secara covert, ya. Kalau ini dia menggunakan yang digunakan adalah terkait dengan nonverbal, ya. Dia membuat penampilan yang dapat dipercaya, ya. Karena mungkin sugesti verbalnya mungkin tidak ditampilkan dalam video itu. Yang intinya adalah dengan tampilan yang sugesti non verbal itu, dengan tampilan mobilnya dan sebagainya, dia memberikan wow effect, ya. Wow effect untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian dan trust, kepercayaan, ya. Nah, selain teknik-teknik seperti itu, pada umumnya adalah menggunakan apa? Pada umumnya adalah kalau yang terjadi di jalanan itu menggunakan kejutan. Ditepuk dengan keras dari belakang, itu diberi kejutan. Atau biasanya dia menggunakan yang sifatnya untuk meminta Anda untuk mengingat sesuatu. Itu yang disebut dengan transderivational searching, ya. Coba diingat atau sepertinya saya kenal Anda. Nah, itu kan saat saya baru bertemu dengan Anda, kemudian saya berkata, loh, kita kan pernah bertemu. Lah, Anda kan pasti berpikir, di mana ya? Nah, saat itu Anda sedang masuk ke alam bawah sadar, ya, yang disebut dengan kondisi TDS, transderivational searching. Nah, itu adalah pintu masuk ke alam bawah sadar, ya.
itu masuk ke alam bawah sadar. Terus biasanya dilanjutkan dengan apa? Dengan yes set. Yes itu adalah pola-pola pertanyaan yang nanti Anda akan secara otomatis menjawab iya, iya dan iya. Nah, jadi COVID hipnosis itu seperti itu, ya. COVID hipnosis seperti itu. Nah, kalau Anda sudah paham pola-polanya seperti itu, maka Anda tadi ketika di awal sudah muncul namanya kewaspadaan, rasa aware, maka ketika dia sudah mulai melakukan teknik persuasifnya, Anda dapat segera menolaknya. Ya. Terus kemudian yang terpenting yang kedua adalah ini, ya. Tadi tips yang pertama adalah jaga kesadaran dan kewaspadaan. Terus yang ketiga ini adalah jaga emosi, jaga perasaan. Karena ketika di tahap yang pertama, ya, hipnosis itu selalu ada menggunakan beberapa tahap, ya. Di sini contohnya ada 4 protokol daripada conversational hypnosis, yaitu absorb attention, kemudian bypass the critical area. Nah, untuk bypass critical area yang digunakan oleh di jalanan berarti menggunakan jembatan emosi atau affect bridge, ya. Menggunakan jembatan emosi. Dia akan memancing Anda dengan emosi-emosi Anda, dengan imajinasi Anda. Jadi karakter pikiran bawah sadar akan diaktifkan, dimunculkan. Nah, makanya Anda jaga perasaannya, tidak mudah menjadi kasihan, tidak mudah menjadi. Jadi ketika tahapan pertama di sini, ya, tahapan pertama burden report si penghipnotis itu sudah berhasil, maka akan dilanjutkan dengan teknik induksi yang bersifat COVID, ya, yaitu dengan mengaktifkan karakter pikiran bawah sadar. Salah satu adalah terkait dengan emosi. Anda kalau pernah memperhatikan SMS yang digunakan untuk menipu, ya, SMS gendam, itu kan, wow, Anda mendapat hadiah sekian. Itu apa yang dibangkitkan? Anda mendapat SMS, kemudian Anda baca, selamat, Anda mendapatkan hadiah mobil ini, Anda menang ini, silakan hubungi ini. Padahal itu penipuan. Apa yang dipancing? Nafsu Anda, nafsu, ya. Bahasa mudahnya adalah jaga nafsu Anda. Jaga nafsu Anda di situ. Jadi setelah burden reportnya masuk, maka dia akan mencoba menggugah emosional Anda, menggugah nafsu Anda. Nah, jika Anda larut di situ, Anda kena di situ, maka Anda kena. Makanya kalau yang digunakan itu hanya energi saja, kita mudah menolaknya. Tapi kalau sudah menggunakan hipnosis, maka Anda harus memahami ilmu hipnosisnya. Untuk menolak pengaruh hipnosis ini, Anda harus memahami ilmunya. Tidak semudah hanya sekedar baca doa saja, karena hipnosis itu ilmu komunikasi biasa. Ya, ilmu komunikasi biasa tanpa ada energi tertentu. Ilmu komunikasi biasa yang dapat mempengaruhi seseorang. Ya kan? Itulah hipnosis itu. Makanya harus Anda paham mengenai hipnosis sehingga dapat menolak. Oke? Jadi pertama tadi jaga kesadaran, kedua jaga kewaspadaan, dan ini sekarang adalah jaga emosi. Nah, sehingga dia tidak saya masuk di tahapan ini. Kalau Anda sudah dapat menjaga semuanya, maka dia tidak akan masuk lebih ke dalam lagi. Kenapa? Ketika tahapan-tahapan itu sudah dapat dilalui seorang penghipnotis, maka dia akan melakukan namanya tes respon atau kalibrasi. Nah, yang dilakukan di sini tadi, ya, terkait dengan apa di sini? Yang di sini, ya. Nah, yang di sini, sorry, saya ulang. Nah, sebenarnya ini ada dua makna. Makna pertama, kalau terkait dengan energi pukau adalah dia menyalurkan energi pukau lewat sentuhan. Itu kalau terkait dengan energi pukau. Tetapi dalam ilmu hipnosis juga disebut dengan apa? Disebut dengan kalibrasi atau cek respon. Karena apa? Sebagaimana kalau Anda mau membaca di sini mengenai body language, ya. Seseorang yang sudah menyentuh pundak kita, apalagi bersalaman dalam menyentuh pundak kita, dan kemudian kita merasa enjoy saja, merasa asik-asik aja ketika ada orang menyentuh pundak kita. Itu artinya apa? Kita sudah menerima orang itu. Karena apa? Tidak semua orang kita bolehkan menyentuh wilayah. Kita kan punya namanya wilayah kesadaran energi, medan energi diri. Nah, ketika ada orang asing, orang yang baru kita kenal, kemudian dia menyentuh pundak kita dan kita merasa biasa, kita menerima dengan lapang dada, menerima dengan terbuka. Itu artinya apa? Kita sudah terbuka ini, pintu perdana sudah terbuka. Itu kan. Jadi tes respon, dia menyentuh itu adalah tes respon. Kalau kita disentuh begini kemudian kita oke saja, berarti maka dia merasa oke, sebagai lampu hijau bahwa dia sudah dapat melanjutkan aksinya. Ini yang harus Anda pahami. Jadi
sentuhan itu ada dua arti. Sentuhan di pundak tadi boleh jadi dia menggunakan sugesti energi, yaitu terkait dengan ilmu pukau, atau dia juga boleh jadi dia menggunakan ilmu hipnosis. Nah, kalau terkait dengan ilmu pukau atau ilmu pukau yang versi hitam tadi, kalau Anda sudah terlindungi oleh energi ilahi dalam diri Anda, walaupun dia disentuh atau apapun, maka itu semua tidak akan mempengaruhi Anda. Tetapi masalahnya ketika yang dilakukan itu adalah teknik hipnosis dan dia sudah melakukan langkah-langkah pre-induction, langkah-langkah awal melakukan hipnosis, dan Anda ketika disentuh Anda merasa diam saja dan bahkan terlihat lemah ya, tidak ada tenaga ya. Itu artinya Anda sudah masuk, sudah kena. Nah, itu yang harus Anda waspada. Jadi sekedar tips tambahan ini kalau diceritakan panjang bisa karena dalam workshop kan panjang kalau menjaga seperti ini ya. Bisa 8 jam sampai 10 jam saya kalau mengajar hipnosis ya. Jadi dalam video ini saya upayakan tidak terlalu panjang sekali, tapi mudah-mudahan cukup dipahami ya. Intinya begini. Jadi kalau Anda sudah mengenali pola seseorang dalam melakukan hipnosis, maka ketika Anda sudah mengenali pola-pola ini, maka segera putus. Diputus artinya apa? Anda tolak. Segera Anda jaga kewaspadaan dan Anda hindari dia. Langsung aja permisi, terima kasih, permisi Pak, saya ada acara penting, langsung saja pergi. Permisi Tuan, permisi Mister, permisi Madam, atau terserah, langsung aja tinggalkan pergi. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda sudah merasakan ada pola-pola hipnosis yang dijalankan di situ, Anda segera pergi. Oke. Sekarang saya berikan kesimpulan mengenai seri video tutorial kali ini ya. Kesimpulannya begini. Ada dua keilmuan yang digunakan untuk melakukan kejahatan penipuan seperti ini, yaitu yang menggunakan ilmu hipnosis modern, yaitu covert dan conversational hypnosis ya, atau informal hypnosis ya. Dan kedua dengan menggunakan ilmu pukau yang aliran negatif atau aliran hitam ya. Aliran negatif atau yang aliran hitam. Nah, untuk menolak yang ilmu pukaunya saja, yang ilmu energi sugesti energinya saja, itu mudah. Cukup dengan berdoa kepada Tuhan, jaga kesadaran dan jaga kewaspadaan, menghadirkan kuasa Tuhan dengan berzikir, menghadirkan kuasa Tuhan dalam diri kita, maka segala energi jahat semuanya akan tertolak. Mudah untuk mengatasi yang pukau negatif, pukau hitam yang dari setan. Nah, yang lebih sulit adalah untuk menolak hipnosisnya. Kenapa? Anda harus mengenali pola pelaku dalam melakukan hipnosis, sehingga kalau Anda sudah mengenali pola ini, maka Anda ketika merasakan loh ini kan polanya sudah mulai tahap 1, tahap 2 sudah dia jalankan, maka Anda dapat segera menolak, memutus langkah yang dia lakukan, menolak, kemudian banyak lakukan pertanyaan, kemudian apa? Ketika dia sudah mulai melakukan affect bridge ya, Anda sudah disentuh emosinya, perasaannya dan sebagainya, nafsu Anda sudah mulai disentuh, atau Anda sudah mulai segera sudah mulai kehilangan rasionalnya, maka segera Anda lakukan pertanyaan-pertanyaan. Gunakan use the question. Anda siapa? Anda mau apa? Jadi gunakan pertanyaan. Ketika Anda menggunakan pertanyaan, maka itu membalik arah komunikasi. Yang tadinya Anda dalam kondisi dikontrol, didominasi oleh dia, maka Anda dengan bertanya Anda mendominasi percakapan. Maka Anda boleh menggunakan pertanyaan. Bahkan kalau perlu seolah interogasi. Seperti kita seorang polis sedang menginterogasi seseorang. Jadi gunakan pertanyaan. Anda siapa? Mau kemana? Nah seperti itu. Anda siapa? Mau kemana? Dari mana asalnya? Nah, jadi Anda gunakan pertanyaan untuk membalik arah komunikasi, membalik arah dominasi, sehingga dia tidak dapat mempengaruhi Anda. Nah itu untuk menolak hipnosisnya. Jadi untuk menolak hipnosis Anda harus tahu ilmu hipnosisnya. Anda patahkan arahnya, Anda balik dominasinya sehingga Anda yang menjadi mendominasi komunikasi. Jadi itulah tips singkat yang dapat saya berikan kali ini ya. Kalau ini diceritakan, kalau ini panjang ya, istilahnya kalau Anda memang mau mendalami yang terkait dengan energi getar 11 sakti ya, terkait dengan cara menggunakan pukau yang versi putih yang untuk kebaikan, silakan bergabung di sabdasakti.com. Dan jika Anda ingin lebih mendalami lagi mengenai ilmu hipnosis, silakan bergabung dalam workshop yang saya sediakan. Yang jelas dalam tips video ini saya tidak mungkin dapat menjelaskan semuanya secara panjang lebar, tetapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini
cukup mudah dan cukup sederhana, namun sangat ampuh jika Anda gunakan dan dapat menolak semua kejahatan hipnosis ataupun gendam yang ada di luar sana. Demikianlah tips cara ampuh menolak pengaruh gendam yang digunakan untuk kejahatan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dan jika Anda merasa postingan video ini bermanfaat untuk Anda, maka silahkan berbagi kepada sahabat-sahabat Anda yang lain, sehingga dapat juga memberikan pengetahuan dan juga pencerahan kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga ketika semua orang sudah memahami pengetahuan ini dan juga keilmuan ini, maka semakin banyak orang yang tertolong dan semakin banyak orang yang terhindar dari kejahatan yang bermoduskan ilmu gendam maupun hipnosis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.